Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah dan mudah-mudahan kesempatan hidup ini yang selanjutnya kita arungi oleh Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya Allah yang senantiasa dalam ruang lingkup Shiratal Mustaqim, dalam ruang lingkup perjalanan menjalankan syariat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa berkesehatan iman dan Islam, kesehatan jasmani, zahir dan batin, dan tentunya kita selalu berusaha memperbaiki diri, terutama dalam hal yang sekarang sedang beredar, sedang berkembang polemik nasab ini. Mari sama-sama kita lebih ke introspeksi diri masing-masing. Kesalahan dari diri kita juga sering kali kita lakukan, dan dari orang lain yang melakukan kesalahan kita wajib mengingkari bentuk kesalahannya, tapi jangan sampai membenci orangnya. Karena hal seperti itu memang mudah kita ucapkan tapi sangat sulit dijalankan, karena ini urusannya hati. Tapi mari sama-sama kita rubah mindset pemikiran kita ini supaya lebih istimewa lagi. Istimewanya begini, karena Rasulullah SAW itu diutus di muka bumi ini adalah diutami makarimal akhlak, untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak sehingganya menjadi mulia sesuai tuntunan beliau yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Kita seringkali melihat kejelekan akhlak orang lain tapi kita tidak bisa sadar kejelekan akhlak kita. Itu sering terjadi pada diri kita, termasuk yang berbicara ini sering seperti itu. Jadi luar biasa PR ini, PR luar biasa. Masalah perbedaan pendapat tidak masalah, manusia itu memang diberi pemikiran yang berbeda-beda dan keyakinannya akan mengakui Ba'alawi sebagai duriah Nabi atau tidak itu adalah punya prinsip masing-masing dan punya pedoman masing-masing, dan tentunya mudah-mudahan itu tidak menjadikan perpecahan di antara kita. Mari sama-sama kita kembali lagi kepada persatuan yang sudah dibina sejak zaman para pahlawan di Indonesia ini. Apalagi umat Islam sudah dibina oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Begitu fanatik akan keyakinan kita bagus, karena itu adalah bentuk prinsip, tapi jangan fanatik kepada keyakinan orang lain. Benci terhadap kesalahan, bentuk kesalahan yang dilakukan orang lain itu adalah bagus, tetapi jangan sampai membenci pelaku kesalahannya. Dan satu hal lagi, kita juga harus benci kesalahan yang kita lakukan, harus benci penyelewengan yang kita lakukan, harus introspeksi diri juga. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, harus mengintrospeksi diri sendiri sebelum Allah yang menghisapnya, sebelum Allah mengutus malaikat yang menghisap perbuatan kita. Sehingganya kita terus introspeksi, karena hidup ini kita selalu seringkali tidak sadar akan kesalahan. Nah, adapun dalam masalah ulama ataupun kiai ataupun habib yang memang di situ terpapar ataupun terdampak ceramah-ceramahnya itu bisa dikatakan pendoktrinan dan tidak sesuai dengan ajaran Rasul, tidak sesuai dengan ajaran guru-guru kita, ulama-ulama yang sanadnya tersandarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya jangan diberi ruang untuk mereka berbicara di tempat umum, jangan diberi ruang, jangan diberi panggung, gitulah mudahnya seperti itu. Sehingganya apa? Orang-orang yang kemudian itu fanatik buta dan cintanya itu buta, itu tidak akan kemudian tambah menjadi-jadi. Jadi solusinya adalah siapapun orangnya, baik habib, baik kiai, baik siapapun Ustadz Gus, yang di dalamnya bentuk ceramah pidatonya itu merupakan bentuk doktrinisasi dan bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul, itu mari sama-sama kita tinggalkan. Mari sama-sama jangan diberi ruang untuk berbicara. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, pendoktrinan dan penyelewengan. Adapun siapapun orangnya yang sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasul, yang alim dalam keilmuannya, yang faqih dalam ilmu agamanya,
yang sufi dalam keilmuan tasawufnya, benar-benar sufi, maka mari sama-sama kita hormati beliau, sama-sama kita agungkan beliau, sama-sama kita dengarkan kajian-kajiannya, tausiah-tausiahnya, ta'lim-ta'limnya, sehingganya kita ini berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalau yang berupa hanya doktrinisasi, apalagi yang berbicara itu bukan orang alim, apapun latar belakangnya, bisa dikatakan Gus ataupun Habib, kalau mereka memang tidak punya latar belakang keilmuan yang standarisasi ulama, yang standarisasi punya sanad kepada Rasul, ya udah kita tinggalkan aja, jangan kasih ruang gitu. Kemudian ya macam-macam lah bentuknya, ada yang melalui majelis sholawat, ada yang melalui namanya majelis taklim. Tapi kalau yang memegang tombak pembicara itu adalah orang yang tidak punya keilmuan, yang sanadnya tidak tersambung kepada baginda Rasul, maka jangan diikuti. Adapun mereka yang alim, yang punya standar keilmuan bersanad kepada Rasul, mari kita ikuti dan mari kita jalankan sedikit demi sedikit untuk memperbaiki diri kita hari demi hari ke depan, sehingganya kita sampai meninggal dunia bisa dalam keridhaan Allah, dan tentunya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dan harapan ke depan bisa selamat, bukan hanya di dunia tapi nyampe di akhirat bisa berkumpul dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita agungkan, bisa bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami, walaupun ini masih di kebun, tapi tidak menjadi alasan untuk kita menghindari silaturahim, dan semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam bimbingan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.